Assalamualaikum Bu Ari. Nama saya Tegar Seni, kelas 5A SD Kalibanteng Kidul 03. Hari ini saya akan menceritakan alur gambar cerita yang telah saya buat. Gambar yang pertama, hari ini Udin dan Asep mendapatkan tugas mewarnai bersama. Gambar yang kedua, Udin sibuk mewarnai tugasnya, sedangkan Asep enak-enakan tidur. Gambar yang ketiga, tugas teman-temannya sudah selesai, sedangkan tugas Udin dan Asep belum selesai. Asep berbicara kepada Udin, "Din, aku minta maaf, gara-gara aku tidur tugas kita belum selesai." Udin pun berbicara, "Sudahlah, nggak apa-apa, sekarang mari kita kerjakan tugas bersama." Kesimpulannya, pekerjaan bila dilakukan bersama akan lebih cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, Jen, dan Siska belajar bersama untuk ulangan bahasa besok. Di rumah, Siska malah menonton TV karena ia merasa sudah cukup belajar. Akhirnya Siska pun mendapat nilai jelek. Ia iri pada Nana dan Jen yang mendapat nilai bagus. Ketika pulang, Siska menceritakan hal ini pada Mama. Mama pun berkata, "Jangan iri, seharusnya kamu belajar bersungguh-sungguh." Nasihat dari Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ari. Hari ini saya akan membacakan cerita saya yang berjudul menggunakan masker. Yang pertama adalah Sandi mengingatkan Adit untuk menggunakan masker ketika akan keluar rumah. "Kamu mau kemana, Dit? Kok tidak memakai masker?" "Ini aku bawain masker untukmu. Aku mau ke warung sebentar, Sandi." Yang kedua, Sandi mengajarkan kepada Adit cara memakai masker yang benar. "Oke deh, ini sudah aku pakai, Sandi." "Hidung belum tertutup maskernya, Dit. Nanti hidungnya langsung terpapar virus loh." Yang ketiga, Sandi senang melihat Adit sudah menggunakan masker dengan benar dan mereka berdua akan saling mengingatkan satu sama lain agar selalu menggunakan masker. "Ya, sekarang hidungku sudah tertutup masker kan, Sandi?" "Nah, gitu dong, Dit. Setiap keluar rumah kita harus selalu menggunakan masker. Kita saling mengingatkan dan melindungi. Aku pergi dulu ya, Santi." "Oke, hati-hati ya, Dit." Itulah tadi cerita saya. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dial Vina Salsabila, kelas 5A nomor absen 3 dari SD Kalibanteng Kidul 03. Saya akan menceritakan gambar bercerita yang telah saya buat. Pada hari Minggu, Udin dan Budi pergi ke pantai. Mereka sangat senang membayangkan bisa melihat keindahan di pantai. Sesampainya di sana, Udin dan Budi langsung terpesona dengan keindahan alam di pantai. Perahu nelayan di tengah lautan, burung-burung berterbangan di atas awan, pohon kelapa di tepi pantai menambah keindahan. Sungguh besar keagungan Tuhan pencipta alam semesta ini. Udin dan Budi tak lupa bermain di tepi pantai sambil terus bersyukur memuji keindahan alam ini. Setelah lelah bermain, akhirnya mereka pulang dengan penuh kegembiraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ari, nama saya Isnanda, nomor absen 12, kelas 5A. Bu Ari, berikut adalah hasil gambar cerita dari saya yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sungai. Baiklah, saya akan menceritakan isi gambar tersebut. Gambar pertama menceritakan pada hari Minggu yang cerah, Kak Jamat dan Nenek berjalan-jalan di taman kota. Taman kota tersebut menghiasi sepanjang sungai. Di kota itu, Kak Jamat dan Nenek menyewa perahu.
Mereka berdua sangat senang sekali. Pak, yang kedua, di sepanjang perjalanan mereka berbincang mengenai keindahan sekelilingnya. Kazama mengatakan, sungainya bersih sekali dan udaranya sangat segar. Lalu nenek pun membenarkan apa yang disampaikan Kazama. Yang ketiga, Kazama dan nenek sangat menikmati suasana sekelilingnya. Kazama mengatakan pada nenek, sungai yang bersih karena masyarakat kota tidak membuang sampah di sungai, sehingga air selalu jernih. Kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai akan melestarikan kehidupan di dalam air. Nenek pun menambahkan, rumput yang hijau, bunga yang bermekaran menandakan tanah tidak tercemar sehingga tanaman dapat tumbuh subur. Menjaga kebersihan lingkungan akan membawa tata kelangsungan hidup tetap lestari. Yang keempat, tiba-tiba Kazama berteriak senang sambil mengatakan, "Lihat nenek, di ikan-ikan bisa terlihat jelas. Rumput yang tumbuh di dasar sungai juga terlihat jelas." Kazama dan nenek sangat senang sekali sebab makhluk hidup yang ada di sekitarnya dapat hidup dengan baik. Dan mereka sangat berterima kasih atas masyarakat karena yang telah bertanggung jawab menjaga kebersihan sungai dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri, kelas 5A, nomor 11. Saya akan menceritakan gambar yang saya buat. Kakak berarti ini sedang menaiki perahu. Kakaknya sedang menceritakan cara menjaga sungai agar tidak tercemar. Pertama, biasakan buang sampah pada tempatnya. Jangan mandi atau mencuci di sungai, buang di pinggir sungai. Pesan dari cerita di atas adalah kita harus menjaga kebersihan sungai agar air tetap bersih dan hewan yang ada di sungai tetap hidup. Sekian dari cerita yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ari, nama saya Van, kelas 5A nomor absen 2. Saya akan menceritakan cerita bergambar berjudul Air. Gambar pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya ibunya, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" "Ibu tidak tahu, Kak." Gambar keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby." Sekian, terima kasih dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Ari, perkenalkan nama saya Adi Wijaya Alizaki, kelas 5A. Saya akan menceritakan tentang kisah setelah belajar ngaji, Alif dan teman-temannya mau pulang ke rumah masing-masing. Dan di situ Alif melihat ada sebuah pulpen yang tertinggal. Alif bertanya kepada teman-temannya, "Pulpen siapa ini?" Dan Alif menyerahkan pulpen itu kepada Widya. Widya bilang terima kasih, Liv, ini pulpen dari hadiah dari ayahku. Alif, sama-sama. Cerita ini menerangkan bahwa kita harus bersikap jujur kepada siapa saja
dan tidak boleh berbohong. Terima kasih, Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu, kelas 5A nomor absen 14. Saya akan menceritakan tentang kisah yang tentang gambar bercerita yang telah saya buat, yaitu berjudul Menjaga Waktu Tidur. Di sini dalam gambar pertama adalah Siti sudah selesai mengerjakan tugasnya dan Siti pun berkata, "Alhamdulillah selesai juga tugasnya." Dan gambar yang kedua menceritakan bahwa Siti ingin tidur sebentar sebelum sholat asar, dan dia pun mengatakan, "Aku tidur sebentar baru sholat asar." Yang gambar ketiga, Siti terlihat sudah bangun tidur, dan yang gambar keempat, ia ternyata sudah melewati waktu sholat asar, dan dia pun berkata, "Astagfirullah, belum sholat asar." Jadi teman-teman, yang kita dapat dari gambar bercerita di sini adalah tidur itu tidak sia-sia, tetapi sesungguhnya yang sia-sia ialah orang yang tidak sholat hingga masuk waktu sholat lainnya. Jadi itulah yang kita bisa dapatkan dalam gambar bercerita yang telah saya buat. Jadi teman-teman, jika kalian ingin tidur, kalian harus melaksanakan sholat terlebih dahulu untuk yang beragama Islam. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ari, saya akan menceritakan bertamasya. Pada hari Minggu, saya dan keluarga bertamasya ke pegunungan. Di perjalanan saya sangat senang karena dapat melihat pemandangan yang indah dan jalan yang berlekok. Kami pun semua senang dan bergembira. Kembali datang memberikan sebuah biji semangka pada dermawan untuk tanam. Setelah 2 bulan, pohon semangka itu berubah menjadi buah semangka yang sangat besar. Ketika buah semangka itu dibelah, betapa kagetnya dermawan. Semangka itu berisi butiran-butiran emas murni. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan dan menjelaskan apa yang saya buat, yaitu gambar bercerita. Di sini saya memberi judul gambar bercerita saya, yaitu Asal Mula Madu. Di sini menceritakan pada suatu siang yang terik, sang matahari tak henti-henti memancarkan sinarnya. Sekuntum bunga terlihat kelelahan, ia sangat layu. Bunga hanya bisa menunggu sore saat matahari tenggelam dan sinarnya tak lagi terik dan menyilaukan. Di sini saya menggambar matahari, awan, perbukitan, dan bunga yang sedang kelelahan. Saat itu suasana akan sejuk hingga malam tiba dan matahari kembali di pagi hari. Saat itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh bunga. Suasana yang sangat sejuk dan teduh. Di sini saya menggambar awan
burung, matahari, perbukitan, dan bunga sangat senang karena suasana yang sejuk dan teduh. Bunga terlihat sedikit lelah karena beberapa ekor ulat bergelantung di dahan kecilnya dan bersembunyi di balik daun-daunnya, membuat rantingnya menjuntai menahan berat ulat yang bertubuh gendut itu. Ulat itu menggerogoti sebagian daunnya yang berwarna hijau. Di sini saya menggambar awan, matahari, perbukitan, bunga, dan ulat yang sedang menggerogoti daun bunga yang berwarna hijau. Bunga merasa sedih. Ia tumbuh dengan menyerap air dan nutrisi menggunakan akarnya dari dalam tanah. Ulat datang dengan kaki-kakinya yang melebar dan memakan satu persatu daun milik bunga. Di sini saya menggambar matahari, awan, bunga, dan ulat yang menggerogoti daunnya. Dan di sini saya menggambar akar dan di bawah sini adalah air untuk bunga menyerapnya. Dari kejauhan, seekor lebah hinggap di pohon yang jauh lebih besar dari bunga. Ia memperhatikan bunga yang sejak tadi kepanasan dan kelelahan serta wajahnya kesal pada ulat yang menikmati daun-daun miliknya. Lebah pun tersentuh untuk mendekati bunga. Di sini saya menggambar matahari, bunga, pohon, rumah lebah yang ingin mendekati bunga yang sedang kelelahan dan kepanasan serta wajahnya kesal pada ulat yang menikmati daun-daun miliknya. Lebah bertanya, "Bunga, kau sangat lelah dan layu. Mau aku bawakan sedikit air untuk menyirammu?" Bunga menjawab, "Tidak perlu lebah, aku sudah terbiasa seperti ini. Aku akan kembali segar saat matahari berada di ujung barat." Bunga berkata, "Hidupku yang tidak begitu lama ini ingin aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk dapat berguna bagi makhluk lain. Aku sudah sangat bersyukur karena di dalam tanah tempatku begitu cepat tumbuh besar. Aku juga berterima kasih pada matahari karena sinarnya telah membantuku dalam proses penyerapan makanan. Semua itu aku dapatkan dengan gratis." Lebah mengangguk mendengar penjelasan bunga. Bunga berkata, "Aku ingin sepanjang hidupku dapat bermanfaat bagi semuanya. Kamu tahu lebah, di dalam kelopak bungaku terdapat sari bunga yang jika kau minum akan terasa manis dan kau pasti suka." Tambah bunga. Lebah merasa sedikit ragu. Apakah bunga ingin menipu dirinya ataukah memang benar yang ia katakan? Bunga berkata lagi, Cobalah kupu-kupu melakukan itu dan mereka sangat suka karena rasanya yang enak dan manis." Lebah pun menuruti yang dikatakan bunga. Lebah yang ragu mencicipi sedikit sari bunga, matanya terbelalak seketika dan ia pun langsung meminum sari bunga yang ada di dalam kelopak bunga temannya itu. Bunga hanya tersenyum melihat lebah yang menyukai sari bunga miliknya. Di sini saya menggambar matahari, awan, perbukitan, dan lebah yang sedang mencicipi sari madu milik bunga.
Dan di sini saya menambahkan pohon yang sedang ada, rumah lebah, matahari, awan, dan perbukitan. Kata bunga, "Kau bisa datang setiap hari ke sini. Aku akan membuatkanmu sari bunga yang paling manis. Namun, aku meminta satu hal. Hidupku tidak akan lama, jadi sari-sari yang menempel pada tubuhku itu tolong disebarkan pada bunga-bunga lain agar tubuh bunga baru yang akan menantikanku." Setelah menyerap sari bunga, ia pun menyebarkan serbuk sari bunga kepada bunga-bunga lain. Di sini saya menggambar awan, matahari, dan lebah yang sedang menyebarkan sari bunga milik bunga. Dan di sini saya menggambar seperti pertumbuhan bunga. Tak lama kemudian, lebah datang untuk kesekian kalinya pada bunga. Namun ternyata sang bunga telah mengering dan mati. Lebah sedih atas kepergian sahabatnya itu. Namun ia melihat di sekitar banyak bunga lain yang tumbuh di sekitar mereka tampak subur. Di sini dia menggambar matahari dan awan, lebah, dan ini bunga-bunga yang tumbuh subur, dan ini temannya yang sudah mati dan layu. Lebah pun ingin dirinya bermanfaat bagi makhluk lain. Sari bunga yang ia minum dari kelopak bunga dibuatnya menjadi madu. Madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Banyak manusia yang mencari madu yang dihasilkan lebah untuk dijadikan obat, vitamin, ataupun yang lainnya. Di sini saya menggambar seperti vitamin, madu, kemasan, dan obat. Di sini saya menggambar lebah, dan ini inspirasi lebah yang ia bermanfaat bagi makhluk lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore Bu Ari, saya EP nomor absen 7. Saya akan menceritakan tentang wajib menggunakan masker. Pada suatu hari di sekolahan ada dua anak yang bernama Beni dan Rudi. Kemudian Beni menyapa Rudi. "Hei Rudi, kenapa kamu tidak pakai masker di sekolahan?" Jawab Rudi, "Maskerku sedang dicuci." Kemudian Pak Guru datang. "Kita wajib pakai masker, Rudi. Kamu mau sekolahan kita ditutup lagi?" Kemudian Rudi menjawab, "Iya Pak,